50 juta. Bahkan hampir 2 kali lipatnya. Up ya. Iya, di atas 50. Di atas 50. Untuk saat ini yang cendet notabene ini belum jadi tren lagi atau ya. tren Iya, lagi. tren lagi. Dengan transaksi seperti itu, kalau burung nggak benar-benar kualitas, saya pikir orang akan mikir-mikir. Tapi pasti saya yakin, saya sempat ngelihat kerjanya tadi, cendetnya Om Ben, saya bilang istimewa. Cara bawainnya lagu itu bener-bener nata, terus kemudian Neken-neken lagunya. terus udah gitu ngalun, waduh. Wajar. Ya wajar kalau saya bilang Di atas 50 Di atas juta 50. angka yang wajar. Terus dia transfer apa gimana? Ya, langsung dong. Sekali nggak muat kantong Pak di Makanya itu. Bahaya kalau transfer. Bagian kita. Nah terus kalau Om Agus masih YouTube. masuk YouTube. Ini ada masuk YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Ini nggak tahu mimpi apa bisa ketemu bertiga bersama. jarang-jarang ya Bang Julik ya. Bukan jarang-jarang. Udah lama loh kita nggak ketemu. Ini tokoh-tokoh senior semua, brother. Om Agus Kimco. Walaupun sama-sama kita tinggal di Bekasi sana jarang jumpa. Betul. Apalagi ini Om Ben Swira. Om Ben Swira ini yang memperkenalkan dunia kicau nyampe ke Papua. Betul. Dan sampai sekarang Masih eksis. Masih eksis. eksis. Nih orangnya bro. Dan ngerinya ya ini. Kalau bukan karena kebesaran Allah rizkinya, Iya, betul. kita sehat bisa kumpul gini nih. Betul. Ya, rezeki nih. Salah satu rezeki kan nggak cuma uang kan? Iya. Ya, kita silaturahmi ketemu ini kan rezeki juga nih. Kalau barusan Om Ben bilang rezeki itu nggak hanya uang, itu gua bro. Itu Agus Kimco. Betul. Ini kurang ajar burungnya lah. Burungnya silaturahmi dapat, Betul. ketemu dapat. Betul. Lo burungnya laku di Jakarta. Tergantung Juara amal ibadah. 1 lagi. Tergantung amal ibadahnya. Makanya amal ibadah gua nggak yakin banget Om Ben. Bang. Karena apa? Jadi gini bro, kalau lu mau ada acara, lu perlu yang namanya SPG. GA, GP, GC, silakan lu beli ya. Pameran mobil, pameran perumahan misalnya. Siap stok. Ini kok. Ya tapi itu amal perbuatan juga. Ya, itu kan bagi-bagi rezeki, Bro. Betul. Itu coba gimana ceritanya kok bisa laku? Apa? Itu cendet. Betulnya ada pantauan beberapa event sebelumnya, Bro itu. Jadi yang deal di hari ini itu dari beberapa event sebelumnya memang sudah disepakati. Jadi finalnya ya tampil terakhir di Piala Raja ini ceritanya begitu. Oh, udah Jadi pantauan. ya bukan tiba-tiba langsung dibayar itu enggak. Jadi beberapa event sebelumnya yang mau beli ini memang sudah mantau. Juara nggak juara dibeli gitu atau gimana? Oh ya, artinya saya yang minta terakhir lomba di Piala Raja tentunya saya masih seneng sama burung ini. Saya pengen terakhir lombakan di Piala Raja gitu kan. Mau nyombong, burung gua juara. Tapi tuh. tanggung jawab kan, nomor Iya. 1. Mau nyombong. Tapi terbukti. Nah, itu Kita jual kualitas bukan cuma ngomong doang. Itu namanya rezeki. Harga Om berapa Jule. akhirnya? Alhamdulillah deal cendet ya, cendet untuk masa sekarang Iya. itu dengan angka di atas 50 juta itu Anjing. sudah istimewa kan? Iya beneran, di atas angka 50 juta untuk kelas cendet kan sudah jarang. Ya. Siapa orang sekarang yang berani kalau bukan orang gila itu yang beli. sorry bro. Ya, tapi kan gini kan dunia hobi. Bagaimana Ya. dulu cendet justru awal-awalnya itu kan sebelum murah justru cendet bro. Betul. Awal-awal Piala Raja menurut informasi yang gua dapat cendet dulu menguasai. Kalau boleh saya bilang gini, ketika pemain burung basicnya pemain cendet, saya pikir itu standar di telinganya lain bro. Karena cendet tuh mau cari speed ada di situ, tembakan ada di situ, durasi kerja ada di situ, ada semuanya. Ketika mau main murah, main kacer standar telinga itu, ketika basicnya pemain cendet, saya pikir main murah, main cendet tuh mencari materi lah ya, mencari bicara masalah mencari materi burung di luar cendet, di telinga standarnya pasti lain, pasti itu.
lebih peka yang jelas. Lebih peka ya? Iya, dasar main cendet ketika main burung lain di telinga itu lebih mudah cari standarnya itu. Enggak, masih gue nggak yakin 50 juta kan siaran juga. Jadi gini Om Culek, kalau saya sebagai juri, kalau disuruh milih yang mana burung yang susah, paling susah kita harus benar-benar konsen untuk memantau burung kerja di awal tengah akhir, itu adalah cendet. Cendet itu dia kejar-kejaran, udah juara tahu-tahu ngedrop. Nah ini seperti itu, jadi kejar-kejaran. Jadi kalau kita jadi juri cendet, itu wajib hukumnya konsen dari awal sampai akhir. Jadi harus tahu ceritanya tadi nomor ini ceritanya bagaimana, awalnya, tengahnya, akhirnya. Terus kemudian kualitasnya bagaimana. Dan saya yakin hari ini beliau yang memutuskan untuk membeli cendetnya Om Benz itu nggak asal milih. 50 juta. Bahkan hampir 2 kali lipatnya. Up ya. Ya, di atas 50. Di atas 50. Untuk saat ini yang cendet notabene ini belum jadi tren lagi atau ya. tren Ya, lagi. tren lagi. Dengan transaksi seperti itu, kalau burung nggak benar-benar kualitas, saya pikir orang akan mikir-mikir. Tapi pasti saya yakin, saya sempat ngelihat kerjanya tadi cendetnya Om Benz, saya bilang istimewa. Cara bawainnya lagu itu bener-bener nata, terus kemudian Neken-neken lagunya. terus udah gitu ngalun, waduh. Wajar. Ya wajar kalau saya bilang Di atas 50 Di atas juta nih, 50. angka yang wajar. Terus dia transfer apa gimana? Ya, langsung dong. Kali nggak muat kantong Pak di Makanya itu. bahaya kalau transfer. Bagian kita. Nah terus kalau Om Agus Niko ya, kan merantau nih hari. ya. Aduh apa? Jadi saya selama ngejuri udah hampir 15 tahun lebih ya Om Culek. Saya tuh nggak pernah main burung. Saya pelihara burung ada di rumah. Ya saya hanya hobi karena di rumah ada saya anis kembang, saya kembangkan, saya ternak-ternak ada. Cuman saya ngelihat beranjangan beberapa bulan yang lalu ketika saya ngejuri di roda dua. dan Iya, apa roda tuh dua, roda di ya Cijantung itu kok beranjangan. Roda 24 Enterprise lagi jantung. Ya, itu beranjangan kok enak gitu loh. Terus kemudian saya lihat komunitasnya beranjangan juga Kompak solid gitu. kompak, nggak ada yang namanya komplain, nggak ada yang namanya teriak pun nggak ada. Nah ini kok kekeluargaannya enak. Terus saya coba-coba belajar mengenai beranjangan. Ternyata dunia beranjangan itu dunia yang sangat dalam satu Dunia sisi, baru lagi ya Mas Agus dunia ya? baru, hobi kita tersalurkan. Betul. Terus kemudian di lapangan juga kita kompetisinya itu saling penikmat sebagai penikmat. Yang terakhir saya terkaget-kaget dengan harga beranjangan. Iya, bener. Wah, beranjangan anakan aja tuh di atas 10 juta gitu loh. Sinting lagi. Nah itu, tapi teman saya ini tadi itu punya ternakan beranjangan itu 68 kandang, 68 kandang dan itu. sebulan bisa mengeluarkan 50 ekor anakan. Itu udah Ringan aja kali 10 juta ada berapa? Industri itu. Industri baru ya, ternyata trennya beranjangan ya. Dan inilah ya kita nggak muluk-muluk ke sana, tapi kita mempelajari sesuatu yang satu sisi hal ini baru buat saya, yang kedua juga ada sisi jalan silaturahmi. Ya seperti gimana? Berarti mulai menikmati kalau sampai baru aja kemarin belum lama langsung jauh-jauh ke Piala Raja ini kan? Ya kalau kita melakukan sesuatu itu saya nggak mau setengah-setengah. Ketika saya menjuri juga saya nggak mau asal ngejuri aja. Bagaimana mendedikasikan penjurian ini ke dunia perburungan Om Culek. Demikian juga ketika saya mengenal beranjangan ya saya harus terjun, harus bagaimana sih men-setting beranjangan, bagaimana sih merawat beranjangan dan bagaimana beternak beranjangan. Dan saya rasa saya ketemu dengan orang yang tepat gitu. Terus buat Om Ben, ini lomba 24 gantangan ini kan lagi booming fenomenal. Betul. Dan di Piala Raja hari ini terbukti buka 5 kelas kalau nggak salah. Ini fenomena apa Om Ben yang terjadi? Karena Piala Raja ini notabene dia buka kelas konvensional katakanlah yang 60 gantang juga rame, ini ada apa ini? Betul.
Kalau ngomong masalah lomba kolosal itu yang sekarang yang masih eksis, yang jelas pasti pesertanya rame ya, saya pikir hanya Piala Raja ini. Ya, betul. Ya, terus yang sebetulnya kalau menjadi keprihatinan saya pribadi itu sekarang namanya latber lomba itu hampir tiap minggu, hampir tiap hari ada latber, tiap minggu ada event besar. Jadi saya pikir apa ya? Prestis lomba itu udah nggak kayak dulu. Apa ya? Timbul kejenuhan. Betul. Sebenarnya ini jadi keprihatinan. Artinya semua orang bisa bikin lomba. Asal punya uang bisa bikin lomba kan sekarang. Kalau dulu kan enggak. Jadi juara di salah satu event prestisnya menurut saya nggak seperti dulu. Ini yang harus mulai kita waspadai ini. Jangan sampai asal lomba aja. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa menjadi apa ya, kita lomba itu benar-benar juara tuh yang benar-benar berkualitas gitu kan. Kepuasannya kan di situ. Betul. Ini yang kalau ngomong masalah G24, betul sekarang memang lagi booming karena orang sudah jenuh dengan lomba konvensional yang katakanlah 60 gantang gitu ya. Apalagi pagarnya jauh gitu. Ngelihat apa itu kita kan nggak ngerti kan, tahu-tahu juara itu. Kalau 24 apalagi peserta boleh dekat gitu kan, kita juga kalah pun puas lihat kinerja burungnya. Berarti 24G ini sebetulnya hasil rangkuman perjalanan dunia lomba. Betul. Bagaimana penikmat lomba mulai cari-cari tahu dengan pagar yang jauh, kadang-kadang kan bagaimana Toto blek. Nah, itu Burung dia. yang ini juara, burung blek yang ini juara. Mungkin dengan 24 jantan pada akhirnya tertarik ya. Betul. Tapi kalau Toko ngomongnya emang suka merendah. Lomba kolosal di sini tuh bukan hanya Piala Raja, Bro. Piala Benswira. Itu betul. Betul itu. Yang Enggak, pertama. jauh lah, jauh aja. Enggak. Saya tuh jadi saksi loh, lomba Benswira pertama itu Namanya saya Piala saksinya. Benswira Iya. Cup, brother. Kemarin Benswira Cup kedua Ya. itu pun sukses. Makanya ini orang Loh ini nggak main-main loh. ini orang hebat apa konyol, ternyata ketokohannya mati Bu. Suka Ini Bul. begitu. Wah, ini senior juga nih. Monggo. Dari media burung senior juga nih. Ya, ikut nimbrung sini. Kalau nggak gini kan kita nggak bisa ngumpul-ngumpul. Sorry bro, kita kan kadang-kadang suka ada bicara odeng nih buat wartawan. Transaksi 100 juta nih, kita masih kita nggak kebagian Bu. Iya Bu, bos ini. Parah. Dia itu gini, ngasih duit kita 100.000, 200.000 rumang sane, wis oke banget.